tinggi. Ya, sebetulnya malah hal-hal yang mendasar begitu diajarkannya ketika pra SD. Di saat itulah kita belajar tentang mana milik saya, mana bukan milik saya. Justru kita sering keliru menganggap pendidikan yang penting itu pendidikan tinggi. Bukan. Pendidikan yang terpenting itu pendidikan pra SD. Di mana? Di rumah dan di PAUD, di TK. Itu pendidikan yang terpenting. Karena dan ini ini bukan kata teori pendidikan, malah bukan. Ini ada satu orang menerima hadiah Nobel. Nobelnya bidang ekonomi, namanya James Heckman. Dia membuktikan bahwa investasi pendidikan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat adalah investasi pendidikan pra SD. Nah, sementara awam kita semua ini sering menganggap pendidikan terpenting itu adalah pendidikan tinggi. Seakan-akan makin tinggi makin penting. Enggak, yang lebih penting itu di bawah. Jadi seseorang tumbuh besar tahu bahwa ini punya saya, ini bukan punya saya boleh mukul, tidak boleh mukul, saya boleh menghormati, tidak menghormati. Itu bukan di pendidikan tinggi, itu di pendidikan pra SD. Jadi kalau kita bisa dorong orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah dengan lebih baik, dan pendidikan PAUD, TK ada di seluruh wilayah dan materinya baik, maka insya Allah perubahan akan terjadi di bangsa. Masya Allah. Kemarin ada master Pak S2 melamar ke Darut Tauhid, mau jadi guru, mau milih mana? Melamar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di Darut Tauhid ada juga STAI. Tapi beliau memilihnya PAUD, padahal beliau pendidikannya sudah tinggi. Seperti itu yang betul. Itu yang betul ya Pak. Dan ini Agim, kalau boleh Agim saya usul, Agim dorong betul pendidikan pra SD itu, karena di situ kuncinya. Dan semua kebiasaan yang muncul seumur hidup dimulainya di situ. Nah, sementara kita kecenderungannya malah yang tengah dan tinggi. Seakan-akan itu yang langsung bermanfaat, bukan. Nanti jadi ini pernah kejadian Agim. Saya waktu itu ngelola kampus. Mau sampai berdiri, mau sampai duduk? Berdiri aja. Berdiri, ya. Di kampus nih Agim. Di kampus ada seorang anak penerima beasiswa. IP-nya tinggi sekali, saya lupa 3,7, 3,8, tinggi sekali. Dia aktif di pramuka, dia tokoh di mahasiswa. Lalu suatu ketika dia ketangkap CCTV ngambil dompet temannya yang jatuh, diambil uangnya, lalu dompetnya dibuang. Ada CCTV-nya. Lalu karena nggak ada CCTV ketangkap, dibawa. Terus saya bilang, ini hukumannya apa nih yang seperti ini nih? Saya bilang, ini kalau tidak ada pelajaran yang diingat seumur hidup, dia akan menjadi koruptor kelas wahid di masa yang akan datang. Oke? Saya bilang, anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Kenapa dikembalikan orang tuanya? Karena pelanggaran yang dia lakukan itu bukan jenis pelanggaran bimbingan dosen. Ini jenis pelanggaran pra TK, pra SD. Yang harus mengajarkan adalah orang tuanya, karena orang tuanya dan pra SD itu didikan tentang mana boleh miliknya, mana bukan miliknya. Kalau kita di kampus, kita mendidiknya metode riset, cara menulis, cara mengajar di kampus tuh. Tapi kalau mendidik ini di bawah, kita kembalikan pada orang tuanya. Jadi diberhentikan, dikembalikan pada orang tuanya dan jadi pelajaran seumur hidup buat anak itu. Masya Allah.